Pada hari Minggu, seorang pendeta Nashville, Tennessee, menyelamatkan jemaatnya dari potensi bahaya setelah dia menangani seorang pria yang mendekati altar dengan pistol di tangannya. Diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton video ya. Video ini memang bagi orang-orang tertentu bisa membuat takut, tapi seharusnya kita nggak takut ya, karena itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dimana dalam video ini saudara ada ibadah, jemaatnya jumlahnya cukup banyak, terus di situ ada yang khotbah. Tiba-tiba dari salah satu orang tadi yang bergereja itu maju ke depan ingin menembak, tapi didoakan tergeletak saudara. Mungkin Anda bertanya, lo kok bisa langsung disyuting ya? Ini syutingannya bukan syutingan dari kamera, ini dari CCTV saudara ya. Mungkin Anda nggak sabar lagi, kita doa dulu tapi ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja atas kami, supaya video ini menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami makin setia kepada Tuhan, tidak gentar untuk menghadapi hari esok, karena hari esok kami sudah ada bersama Yesus. Karena Yesus Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir, Dialah yang awal dan yang akhir. Berarti besok kami sudah ada bersama Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyala, menyambar, radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi, bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan Yesus kami cakap menunggu segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita saksikan video lengkapnya ya, ini ada. Pada hari Minggu, seorang pendeta Nashville, Tennessee, menyelamatkan jemaatnya dari potensi bahaya setelah dia menangani seorang pria yang mendekati altar dengan pistol di tangannya. Menurut WKRN TV, polisi Metro mengidentifikasi pria bersenjata itu sebagai Desire Baganda yang berusia 26 tahun yang duduk di barisan depan di Gereja Pentakosta Misi Cahaya, Nashville. Rekaman video dari gereja menunjukkan Baganda berjalan menuju altar saat gereja sedang beribadah. Dia kemudian menyuruh jemaat untuk bangun sambil mengacungkan pistol ke arah mereka. Dia ingin membunuh. Itulah yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya. Pastor Ezekiel Ndikumana, pria yang menangani Baganda, mengatakan kepada ABC News. Anggota paduan suara gereja, Zoji Bugami Noe, melayani sebagai penerjemah untuk Ndikumana selama wawancara. Dia berdiri di depan hampir semua orang, belum ada orang di belakangnya, jadi dia bisa melakukan apa saja, tambah Noe. Tepat sebelum kejadian itu menjadi maut, Ndikumana berpura-pura meninggalkan tempat suci, berjalan di belakang Baganda menuju pintu belakang. Namun, alih-alih pergi, Ndikumana berbalik menyerang pria bersenjata itu, menjatuhkannya ke tanah. Saat Baganda berada di lantai, sesama anggota gereja mengambil senjatanya. Saya akan mengatakan bahwa Tuhan menggunakan saya karena saya merasa seperti saya akan menggunakan pintu belakang sebagai contoh dengan mencoba untuk pergi di belakangnya. Dan kemudian saya merasakan perasaan bahwa saya akan pergi dan menangkapnya. Dan itulah yang terjadi, kata Ndikumana. Sementara Baganda bukan anggota gereja, Ndikumana mencatat bahwa dia sebelumnya menghadiri kebaktian, tetapi kemudian diberitahu untuk tidak datang karena dia akan mengganggu para pendeta selama khotbah mereka. Sampai insiden hari Minggu, bagaimanapun pria bersenjata itu tidak pernah melakukan kekerasan. Meskipun anggota gereja berterima kasih kepada pendeta mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka, Ndikumana menghubungkan kemuliaan itu dengan Tuhan. Pada hari Senin,
Baganda didakwa dengan total 57 tuduhan penyerangan berat. Menurut surat pernyataan penangkapan, Baganda juga dilaporkan mengatakan kepada polisi bahwa dia sendiri adalah Yesus Kristus dan bahwa setiap gereja dan sekolah perlu ditembak. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, gimana perasaan hati saudara, pikiran saudara ketika melihat video ini? Apakah Anda makin takut atau makin berani? Kalau Anda makin takut, artinya Anda memiliki roh ketakutan. Alkitab bilang 2 Timotius 1 ayat 7, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti kalau Anda takut, itu bukan dari Tuhan. Bahkan kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18, ya, di situ dikatakan kasih itu, ya, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Saya akan bacakan ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Kenapa saya harus baca? Siapa tahu tidak di situ ayatnya gitu ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi tidak ada ketakutan ya di dalam kasih ya. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Anda mau tahu? Ayo kita baca ya di dalam Wahyu 21 ya. Wahyu 21 kita baca. Wahyu 21 ayat ya. Sudah siap? Ya, kita baca ayat 8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, saudara, penakut di sini disejajarkan dengan tidak percaya, penakut disejajarkan dengan orang keji, dengan pembunuh. Jadi, biasanya kita bilang, oh itu jahat, pembunuh, masuk neraka itu jahat. Pencuri, pembual, tukang sihir, dan seterusnya, penjina. Tetapi ternyata, saudara, penakut juga itu sama gitu loh ya. Dapat hukuman juga, hukumannya sama, masuk ke dalam api yang kekal, api neraka. Nah, kalau gitu, apa dong yang kita harus lakukan? Sikap seperti apa dong? Ya, sikap kita jangan takut menghadapi apapun. Ya, justru kita malah lebih baik ya kita tahu duluan daripada kita nggak persiapan, tahu-tahu tiba-tiba masa sengsara itu datang. Tapi kalau kita sudah persiapan, ketika masa sengsara itu datang, aniaya datang, kita mah tetap tenang aja, anteng, karena kita sudah tahu bahwa itu akan datang gitu loh ya. Jadi jangan dari sisi negatif, Anda harus lihat dari sisi positif. Jadi kami buat video ini atau tampilkan video ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tetapi untuk saudara supaya persiapan untuk menghadapi hari-hari yang nanti mungkin lebih sadis lagi gitu ya. Kenapa kita tidak perlu takut? Ayo kita baca di dalam Roma. Oke? Roma pasal 8 ya, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita ya? Jadi kalau Tuhan di pihak kita, seharusnya kita tidak takut. Karena Tuhan itu kan maha kuasa. Yesus itu nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama dia. Jadi silakan, Anda mau sampaikan nama-nama siapa saja. Ya, itu harus tunduk kepada nama Yesus. Berarti kan nggak ada dong nama-nama itu yang bisa mengalahkan kita kalau Tuhan Yesus di pihak kita. Jadi nggak perlu kita takut kalau Tuhan di pihak kita. Di sini saya ulang lagi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi tidak ada ya. Satu ayat lagi saya akan bacakan di ayat yang ke-37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita sudah ditakdirkan untuk menang lebih daripada pemenang. Karena itu kita tetap mengasihi Dia supaya kita menikmati janji-janji Tuhan itu, saudara. Ya, luar biasa. Tapi kita baca dulu ya Lukas 21 ayat 18. Lukas 21. Tadi saya mau baca satu pasal tapi nanti kelamaan ya. Lukas 21 ayat 18. Alkitab berkata gini, mulai dari ayat yang kemana ini? Ke-7 aja ya, 17 ya.
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, sekali waktu bisa saja itu terjadi atas orang-orang tertentu, bahkan atas kita ya. Orang membenci kita semua, kita nggak tahu apa salah kita, tapi dia membenci kita. Ya, nggak apa-apa, mengucap syukur saja. Karena ayat 18, tetapi tidak selai rambut pun. Ya, tidak selai rambut pun. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya, tidak mungkin satu rambut bisa hilang, bisa gugur kalau tidak seizin Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara, kita tetap setia melayani walaupun kita mendengar banyak kabar-kabar tentang hal-hal yang negatif, gereja dibakar, gereja ditutup dan sebagainya. Ya kita enjoy saja, tetap melayani Tuhan. Ya kami terus melayani Tuhan, mulai dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kami akan terus melayani Tuhan ya. Inilah pelayanan kami saudara di satu pedesaan. Nah, lagi ngambil apa Pak? Ini di pedesaan saudara. Jadi pedesaan ini di daerah gitu ya. Kalbar, tapi dari Pontianak kurang lebih 6 jam. Ya, kita lihat ya. Nah inilah gerejanya saudara nih. Nah, jemaat-jemaat sudah mulai datang ya. Kita akan masuk. Nah ini sepertinya kalau saya lihat nih lagi tahap pembangunan, tapi saya nggak tahu ya sudah berapa lama pembangunannya ini. Ya, ya. Nah kita sudah ini sampai sini saudara. Lagi tahap pembangunan ya. Sudah. Kita doakan semua ya. Ya. Kita lanjutin ya. Nah, soalnya itu lagu-lagu orang ya, kita jangan gunakan ya. Haleluya. Nah, kita akan lanjutkan ya. Nanti kalau mau cari video aslinya saya kasih tahu ya. Nah, kita lanjutkan langsung ke khotbah aja ya. Supaya tidak rekayasa gitu, supaya bahwa benar saya di situ yang pimpin gitu. Nah, ya. Ya. Kepada Yesus dan kebenaran, gila-gilaan, habis-habisan mati-matian bagi Tuhan. Kami tidak mundur, tidak ciut, tidak kecut dalam situasi kondisi keadaan apapun. Karena kami tahu harta kami bukanlah uang, bukanlah rumah, bukanlah mobil. Harta kami adalah Yesus. Dialah segala-galanya buat kami. Di dalam Yesus ada semuanya. Karena di luar Yesus semuanya bisa binasa. Tapi di dalam Yesus kami mendapatkan segala-galanya. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya kebenaran ini memberkati kami. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Haleluya. Ya, saudara, jadi judulnya ini ya. Kalau video aslinya, Pendeta Rizulubis KKR menggunakan tenda Desa Andeng, Kecamatan Singtemila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya. Kalau mau lihat videonya di sini ya, kita doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kekuatan kemampuan yang Dikau berikan buat kami sehingga kami masih setia melayani hari ini. Juga berdoa buat pemirsa supaya mereka pun setia melayani Tuhan. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Buat terus hati kami ini bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Yesus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, kami dipelihara, dijaga, dilindungi, bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar, di dalam Tuhan Yesus kami cakap menunggu segala perkara, karena tidak ada musuh bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau buat bagi kami. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.